Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis seperti madu dalam mulutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah kumakan terasa pahit dalam perut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan." Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu melebihi segala harta. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegeramanku, kegemaranku, dan kehendakmu menjadi penasihat bagiku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, lebih manis daripada madu bagi mulutku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Mulutku kungangakan dan mengap-ngap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam, kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
para pastor, frater, diakon yang terkasih, pembersihan bait Allah menjadi tindakan besar selama pelayanan Yesus di muka umum. Ia marah dan mengusir orang-orang yang berjualan di seputaran bait Allah. Karena bagi Yesus, apa yang mereka lakukan merusak tujuan rohani yang benar dari pembangunan bait Allah itu. Bagi Yesus, bait Allah menjadi tempat hadiran dan kediaman Allah di tengah-tengah umatnya, tetapi dicemari oleh tindakan para pedagang dan penukar uang yang bersengkongkol dengan para petugas bait Allah. Mereka telah mencemari bait Allah dengan tindakan pemerasan, ketidakadilan, korupsi, dan penindasan. Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat orang bertemu dengan Allah, mencari kehendak Allah, malah dijadikan lahan subur perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang lebih parah, semua perbuatan itu dibungkus dengan bingkai rohani. Tindakan Yesus dengan mengusir para pedagang hewan kurban dan juga para penukar uang di bait Allah mau menyadarkan dan mengingatkan juga kita sekalian bahwa Kristus sangat menginginkan kekudusan dan ketulusan yang saleh di dalam gerejanya. Gereja harus menjadi suatu tempat doa dan persekutuan dengan Allah dan bukan sebaliknya. Yesus juga mengajak kita hari ini untuk menyucikan rumah Tuhan sebagai rumah doa dan rumah untuk mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu Yesus mengajak dan mengingatkan kita sekalian supaya kita kembali kepada poin dasar, maksud dan tujuan utama dari pembangunan sebuah gereja menjadi tempat di mana orang berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Karena itu sikap-sikap yang tidak benar dan bertentangan dengan tujuan utama dari sebuah pembangunan gereja, maksud dari kehadiran gereja sebagai pusat tempat di mana orang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan harus dihindari. Semoga demikian. Amin.